Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang firewall NAT, yaitu chain dengan source NAT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 2305124 dari kelas Teknik Informatika H Angkatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama yaitu mengetahui cara kerja NAT, chain source NAT. Lalu yang kedua, kita akan mensimulasikan firewall NAT dan chain source NAT. Oke, langsung saja masuk pada percobaan. Skenario, di mana dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan maksudnya saya mensimulasikan firewall mikrotik di atas GNS3. Pertama-tama kita buat topologinya seperti ini. Di sini saya sudah membuatnya seperti ini. Lalu setelah kita membuatnya, kita langsung saja start. Saya sudah men-startnya. Lalu kembali ke praktikum tadi. Lalu langkah yang kedua yaitu kita buat skema jaringan seperti pada tabel di sini. Kita tambahkan IP address. Yang pertama yaitu pertama-tama kita seharusnya kita masuk pada setting identity terlebih dahulu. Jadi setelah kita start semuanya, di sini ada routing. Nah, pertama-tama kita ganti nama-nama routing ini menggunakan ini kode ini, system identity set name sama dengan RISP. Di sini saya sudah ganti, di mana ini routing ISP dan yang ini yaitu R routing. Nah, di sini ini tadi saya menggantinya sistem identity set name sama dengan R routing. Lalu selanjutnya pada RNAT yaitu ini sistem identity set name RNAT supaya lebih gampang gitu. Lalu selanjutnya kita tambahkan IP address, di mana IP address yang pertama yaitu pada router ISP. Router ISP ini kita masuk pada GNS3 kembali. Router ISP ini berada pada atas. Jadi kita menyetingnya menggunakan PC public di sini. Jadi pada PC public dia itu bisa menyeting semuanya, mulai dari R routing, RNAT, dan RISP. Tapi supaya lebih gampang, kita lakukan penyetingan, kita bagi, di mana PC1 ini nanti digunakan untuk menyeting R routing, dan PC2 kita gunakan untuk menyeting RNAT, dan lalu PC public ini kita gunakan untuk menyeting R routing ISP. Oke, langsung saja kita masuk pada PC public. Di sini PC public. Nah, kita loginkan ke Winbox-nya. Nah, di sini tertampil ada 3 pilihan. Yaitu kita pilih pada RISP. Di sini. Kita masuk pada IP address. Nah, tadi kita di sini. Kita tambahkan IP address, di mana address 1 dia itu DHCP client. Maaf sebelumnya sebelum kita menyeting IP address, kita masuk pada virtual box-nya. Di mana pada router ISP ini pada adapter 1 dia itu terhubung ke cloud atau internet, cloud internet. Nah, adapternya kita ganti ke bridge adapter. Supaya nanti ketika kita melakukan request DHCP client, dia itu statusnya bisa bound atau bonding. Lalu langsung saja kita tambahkan
di mana yang pertama yaitu ini pada Ether 2 itu ada 172.20.20.1 dengan slash 29, lalu ada titik 9 dengan slash 29, lalu ada titik 17 dengan slash 29 juga. Untuk interface-nya yaitu Ether 2. Di sini sudah kita tambahkan. Lalu pada DHCP client, kan Ether 1 menggunakan DHCP client, kita masuk pada DHCP client. Nah, di sini tinggal kita tambahkan. Nah, di sini interface-nya kita ganti ke Ether 1. Lalu dia akan setelah kita ganti adapternya tadi di VirtualBox, maka dia akan otomatis statusnya atau akan bound. Nah, dia akan bisa terhubung ke internet WiFi kita, wireless kita. Oke, selanjutnya setelah router ISP, kita masuk pada routing. Routing berarti kita menggunakan PC 1. Kita konekkan Winbox-nya. Nah, di sini ada routing. Nah, di sini ini pada routing itu ada 172.20.20.2 dengan slash 29. Itu interface-nya mengarah ke Ether 1. Di sini kita tambahkan. Ya. Lalu selanjutnya ada 192.168.1.1 dengan slash 24. Itu mengarah ke Ether 2. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kita melakukan penyetingan pada RNAT, di mana router NAT kita gunakan PC2 untuk menyetingnya. Nah, di sini sudah connect ke Winbox-nya. Kita masuk ke IP address. Nah, ini. Pada router NAT itu ada dua IP di sini yang mengarah ke interface Ether 1, yaitu ada 172.20.20.10 dan juga titik 11 dengan slash 29. Itu mengarah ke Ether 1. Di sini kita tambahkan. Lalu selanjutnya ada 192.168.2.1 ini itu mengarah ke interface Ether 2. Nah, di sini kita sudah menyeting IP-IP-nya. Kita sudah tambahkan IP-IP untuk ini. Untuk nanti kita lakukan praktikum. Lalu selanjutnya kita setting IP address dari masing-masing PC. Di sini seharusnya di sini ini bukan PC 3 ya, ini PC public. Kita sudah ganti namanya, PC public. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu masuk ke PC 1. PC 1. Nah, di bagian TCP/IP. Nah, ini. Properties TCP/IP. Nah, kita tambahkan di sini IP address-nya itu 192.168.1.2. Subnet mask-nya itu ya, default. Dia akan ketika kalian memencet di sini kursornya, dia akan terisi otomatis. Lalu default gateway-nya itu ke 192.168.1.1 dan DNS-nya di sini sedikit berbeda, yaitu mengarah ke 172.20.20.1. Nah, oke. Lalu selanjutnya PC2. Mana PC? Nah, ini. Maaf. Nah, di sini PC2
Masuk pada properties, TCP IP. Nah, pada PC 2 itu IP address-nya yaitu 192.168.1.2.2. Lalu subnet mask-nya itu default. Default gateway-nya itu seperti ini, dan DNS server-nya itu 172.20.20.9. Kita oke. Kita close. Lalu yang terakhir yaitu pada PC public. Pada PC public, kita properties TCP IP. Nah, di sini subnet mask-nya itu sedikit berbeda, yaitu kita gunakan 255.255.255.248. Dan DNS-nya yaitu 172.20.20.17 dan IP address-nya yaitu 172.20.20.18. Kita oke. Kita close. Lalu selanjutnya kita buat sharing internet di router ISP. Nah, kita gunakan router ISP, jadi kita gunakan PC public untuk menyeting router ISP. Jadi internet atau DHCP client tadi yang sudah kita request, itu kita sharing. Di mana yaitu menggunakan firewall NAT. Kita masuk pada firewall, di NAT, di sini kita tambahkan. Nah, chain-nya itu yaitu source NAT. Untuk out interface-nya yaitu ke Ether 1 standar, dan action-nya itu mesh square atau mesh free ya gitu. Nah, kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita allow IP DNS-nya supaya bisa terhubung. Kita allow di sini. Oke. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan tabel routing. Di mana tabel routing pertama yaitu pada router ISP. Kita masuk pada IP di bagian routes. Nah, di sini. Di mana ketika ingin ke 192.168.1.0/24 itu ini maksudnya itu routernya itu diajari. Dia akan melewati gateway 172.20.20.2. Nah, reachable-nya ke Ether 2. Oke. Lalu pada router routing, nah di sini. Ini router routing. Kita IP ke routes. Nah, di sini. Nah, di sini destination address-nya itu kita default. Gateway-nya itu melewati 172.20.20.1 supaya bisa terhubung ke internet. Lalu nah, PC 2 itu kan router NAT kita setting di sini router NAT ya. Itu melewati gateway. Nah, ini melewati gateway 172.20.20.9 dengan destination address-nya kita default. Oke, selanjutnya yaitu kita tambahkan, maaf di sini, nah selanjutnya kita tambahkan NAT standar yaitu mesh squared seperti action yang tadi pada router ISP. Kita tambahkan NAT. Nah di sini dengan action mesh squared pada router NAT. Dimana kita masuk ke firewall router NAT. Di sini saya sudah tambahkan chain-nya yaitu source NAT, out interface-nya ke Ether 1, action-nya yaitu standar yaitu mesh squared. Kita oke. Lalu selanjutnya kita lakukan uji coba. Nah, di sini uji coba kita ping setiap PC mulai dari PC 1, PC 2 dan PC public ke 888. Nah, ini kita. Nah,
kita urutkan saja mulai dari PC1 di sini. Nah, kita ping. Lalu PC public di sini. Maaf. Agak lemot ini. Nah, ini kita ping ke internet. Nah, di sini sudah tersambung, berarti setting penyetingan kita itu sudah berhasil untuk PC1. Lalu pada PC2 kita lakukan ping. Nah, di sini juga sudah berhasil. Lalu pada PC public kita lakukan ping juga. Nah, di sini juga sudah. Semua sudah tersambung ke internet masing-masing PC. Lalu kita lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Oke, selanjutnya kita amati di router ISP. Kita gunakan PC public. Oh, aduh, maaf. Nah, di sini pingnya itu kita ganti ping 8. Kita gunakan min T. Nah, nah, PC1 dan PC2 ini kita amati di astagfirullah. Kita amati di PC public di bagian IP firewall di bagian connection. Nah, di sini tertampil 172.20.20 itu ngeping ke 88 dengan protokol ICMP dan 192.168.1.2.1.2 ini ngeping ke 8.8 ke internet dengan protokol ICMP. Ini PC1 dan ini PC2. Lalu selanjutnya kita disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya pada router NAT. Nah, lalu kita tambahkan action source NAT, dengan action source NAT dengan IP address tujuan yaitu 172.20.20.11 untuk protokol yang menggunakan ICMP dan action source NAT dengan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP. Nah, kita masuk pada di sini. Cantikan terlebih dahulu. Kita admin. Nah, di sini ini kan di sini masquerade. Nah, ini masquerade. Kita disable. Lalu yang ini di sini maaf. Saya sudah tambahkan. Nah, di sini kita enable. Nah, di mana di sini chain-nya yaitu source NAT dengan protokol ICMP dengan auto interface yaitu Ether1 dengan action source NAT to address-nya yaitu kita tutupi dengan 172.20.20.11 jika protokol tersebut termasuk ICMP. Lalu selanjutnya di sini dengan chain short NAT dengan protokol selain ICMP. Nah, di sini kita centang yaitu menandakan selain ICMP dengan auto interface Ether1 dengan action short NAT masih sama. Nah, untuk address-nya kita tutupi dengan
dengan 172.20.20.10. Nah, kita oke. Lalu kita coba ping di sini. Sebelumnya kita hentikan di PC1. Nah, ini kita hentikan. Nah, di sini kita ping ke 88. Maintain. Jangan lupa. Nah, lalu kita amati di router ini, ISP. Nah, di sini sudah berganti, di mana di sini protokol tadi kan dengan protokol ICMP dia itu PC2 atau router NAT itu addressnya yaitu 172.20.20.10. Nah, setelah kita lakukan pefilteran atau kita lakukan tadi, dia akan berganti di mana jika dia protokolnya termasuk ICMP di sini, maka dia akan ditutupi dengan address 172.20.20.11. Jadi begitulah. Sebentar. Ya. Jadi kita cek, lalu kita cek di PC2. Kita coba internetnya. Nah, di sini. Kita coba google.co.id. Nah, di sini kita amati. Kan ini port HTTPS. Dia itu port 443, kita amati. Nah, di sini. Nah, HTTPS itu termasuk protokol TCP. Nah, pada firewall tadi, jika selain TCP, maksudnya saya, jika selain ICMP, dia akan dimaskeri dengan 172.20.20.10. Di sini sudah bekerja, sudah berhasil. Lalu kita coba microtik.com. Nah, di sini dia juga menggunakan HTTPS yaitu port 443. Dia merupakan TCP. Nah, dia akan dimaskeri dengan 172.10.20.20.10. Nah, sedangkan jika protokolnya ICMP, dia akan dimaskeri dengan .11. Oke, begitulah praktikum tentang firewall NAT, yaitu chain short NAT. Sekian dari saya, Muhammad Nasrullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.